Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan melanjutkan materi untuk kelas 10 fase E kurikulum merdeka dengan materi Al-Kuliyatul Al-Khomsah. Adapun pengertian dari Al-Kuliyatu Al-Khomsah itu adalah Al-Kuliyatu berarti prinsip dasar, Al-Khomsah berarti 5. Jadi Al-Kuliyatu Al-Khomsah berarti 5 prinsip dasar hukum Islam. Al-Kuliyatu Al-Khomsah dalam usul fikih bisa berarti maqasid al-khomsah, yaitu 5 tujuan. Yang kedua, al-daruriyat al-khomsah, yaitu 5 kepentingan yang vital. Jadi, al-kuliyatu al-khomsah adalah 5 prinsip dasar hukum Islam yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan atau al-maslahat. Dan apabila hal ini tidak ada, maka akan muncul kerusakan atau mafsadat. Lima prinsip dasar hukum Islam adalah: yang pertama, hifdzu ad-din atau menjaga agama. Yang kedua, hifdzu an-nafs atau menjaga jiwa. Adapun yang ketiga adalah hifdzu al-aql, yaitu menjaga akal. Prinsip yang keempat adalah hifdzu an-nasl, menjaga keturunan. Adapun yang kelima, hifdzu al-mal, yaitu menjaga harta. Adapun urutan ini adalah urutan yang disepakati berdasar pendapat Imam Al-Ghazali. Lima prinsip dasar hukum Islam ini maksudnya adalah hifdzu ad-din di nomor 1 itu lebih penting daripada menjaga jiwa. Menjaga jiwa atau an-nafs itu lebih penting daripada hifdzu akal, yaitu menjaga akal. Adapun hifdzu akal itu lebih penting, menjaga akal itu lebih penting daripada menjaga keturunan. Begitu selanjutnya sampai hifdzu al-mal. Jadi yang pertama ini adalah hifdzu ad-din. Itu lebih penting daripada poin 5 prinsip kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Begitu seterusnya. Mari kita bahas nomor 1, menjaga agama atau hifdzu ad-din. Menjaga agama lebih diutamakan sebelum menjaga hal-hal yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Agama juga menjadi satu-satunya alasan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta beserta isinya. Agama
juga merupakan intisari kehidupan yang sedang berjalan di alam ini. Alur logika mengapa hifdzu ad-din lebih diutamakan daripada lainnya adalah sebagai berikut. Untuk apa hidup sejahtera? Memiliki keturunan yang banyak dan baik. Hidup serba kecukupan kalau akhirnya masuk neraka. Padahal kehidupan di akhirat adalah kehidupan yang abadi. Yang kedua, hifdzu an-nafs, yaitu menjaga jiwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli dzalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a. Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Wa laqad ja'athum rusuluna bil bayyinati thumma inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi la musrifun. Yang artinya, oleh karena itu, kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas, tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Islam melindungi hak hidup manusia, bahkan terhadap janin dalam perut seorang ibu. Seorang ibu hamil yang meninggal dunia, sementara bayinya masih ada di perut, maka boleh dilakukan operasi bedah demi menyelamatkan nyawa bayi tersebut. Menjaga nyawa juga dijadikan alasan diberlakukannya hukum qisas terhadap setiap perbuatan pidana yang mencederai tubuh orang lain. Ini menjadi bukti bahwa nyawa jauh lebih penting dari yang lainnya, termasuk dari menjaga jiwa atau an-nafs adalah merawat kesehatan badan dan rohani manusia. Sebab dengan kesehatan yang prima akan dapat melaksanakan ibadah dan tugas harian dengan baik. Yang ketiga, hifdzu al-aql atau menjaga akal. Setelah hifdzu ad-din, menjaga agama, dan hifdzu an-nafs, menjaga jiwa, selanjutnya yaitu menjaga akal atau hifdzu al-aql. Akal merupakan karunia agung dari Allah Subhanahu wa taala. Akal itulah yang membedakan manusia dengan hewan ataupun makhluk lainnya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar menjaganya dan menggunakan akal untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Supaya akal tersebut terjaga, maka Allah Subhanahu wa taala melarang keras segala sesuatu yang dapat melemahkan dan merusak akal pikiran. Hifdzu al-aql dilakukan dengan cara
menjaga akal pikiran agar dapat digunakan untuk berpikir. Oleh karena itu, akal harus dibekali dengan ilmu yang cukup, terutama ilmu agama, sekaligus menghindari perbuatan yang dapat merusak akal. Misalnya, meminum khamr, menonton tayangan yang berbau maksiat, atau tayangan lain yang dapat merusak daya pikir manusia. Lebih dari itu, perilaku yang dapat merusak daya nalar, sehat, dan logis juga harus dijauhi, seperti berbuat syirik dan tahayul. Prinsip keempat yaitu hifdzu an-nasl atau menjaga keturunan. Salah satu tujuan agama adalah untuk memelihara keturunan. Syariat perkawinan dengan berbagai syarat, rukun, dan ketentuannya merupakan salah satu cara menjaga keturunan. Oleh karena itu, Islam melarang perzinaan dan menganjurkan pernikahan. Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk menikah. Sebagaimana hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari, "Ya ma'syar sabab, man istata'ha minkumul ba'ata falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji. Wa man lam yastati' fa alaihi bis-shaum, fa innahu wija'un." Yang artinya, wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa. Karena puasa dapat menekan syahwatnya. Hadis riwayat Bukhari. Prinsip yang kelima, hifdzu al-mal, yaitu menjaga harta. Melalui kepemilikan harta, seseorang bisa bertahan hidup ataupun hidup layak dan dapat melakukan ibadah dengan tenang. Maka dari itu, Islam sangat memperhatikan masalah harta benda untuk menopang kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umatnya untuk bekerja, mencari rezeki yang halal. Al-Quran mengistilahkan dengan fadlullah, yang artinya karunia Allah. Sebagaimana ayat berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi fabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Yang artinya, apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi. Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Al-Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 10. Di samping memerintahkan mencari harta, Islam juga memperhatikan proses dan cara-cara yang digunakan dalam memperoleh harta tersebut. Proses dan cara yang digunakan untuk mendapatkan harta benda harus benar-benar halal. Islam melarang semua bentuk kecurangan dalam memperoleh harta benda, seperti mencuri, menipu, riba, korupsi, memonopoli produk tertentu, ataupun
tindakan tercela lainnya. Berikutnya, cara menjaga al-kulliyatu al-khamsah. Adapun cara menjaga 5 prinsip dasar hukum Islam dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu 1. Min nahiyati al-wujud, yaitu dengan cara memelihara dan menjaga sesuatu yang dapat mempertahankan keberadaannya. Yang kedua, min nahiyati al-adam, yaitu dengan cara mencegah sesuatu yang menyebabkan ketiadaannya. Untuk lebih memahaminya, perhatikan uraian contoh berikut ini. Nomor 1, prinsip dasar menjaga agama. Cara menjaganya yaitu dengan sholat dan zakat. Untuk pencegahannya adalah hukuman bagi orang yang tidak sholat atau murtad. Yang kedua, menjaga jiwa. Cara menjaganya adalah dengan minum dan makan. Ada pencegahannya, adanya hukum qisas dan diat bagi yang mencuri atau mungkin curang. Yang ketiga, menjaga akal. Cara menjaganya adalah mencari ilmu, belajar, dan seterusnya. Adapun pencegahannya adalah hukuman bagi peminum khamr dan selanjutnya. 4. Menjaga keturunan. Cara menjaganya yaitu dengan menikah. Adapun pencegahannya adalah hukuman bagi pelaku pezina. Yang terakhir, yang kelima, menjaga harta. Cara menjaganya yaitu dengan menjual beli, mencari rezeki, dan seterusnya. Adapun pencegahannya yaitu ada hukum riba, hukuman bagi pencuri, dan seterusnya. Demikian materi kita hari ini. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan 5 prinsip tersebut dan mudah-mudahan kita selamat fid dunya wal akhirah. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.